keringetan tuh bukan cuaca Jakarta tuh juga kemarin. Tapi kan ini panas lain, kamu banget. bisa tadinya dingin, gitu ya. Tiba-tiba tuh kayak kesetrum, gitu panas langsung. Aku enggak ya, lebih kayak gini loh. AC dingin, tapi kita nggak ngerasa dingin kayak Acel tadi tuh. Lebih kayak ini AC nyala nggak ya? Ini AC dingin nggak ya? Dingin, orang lain dingin. Kalau temenku ada yang selalu nanya itu, terus kamu ngerasa panas gak gitu? Yah, panas sih. Masa AC-nya sih? nyala nggak sih? Masa? Dari tadi nyala kok. Gue biasa aja. Gerah. Kalau aku tuh ngantuk banget deh. Semalam nggak bisa tidur. Sampai jam 2 lewat kayaknya tuh bunyi. Waduh. Kentong-kentong 2 kali. Baru terus aku hilang deh. Minum kopi ya? Enggak. Oh ya? Mm-mm. Gejala nih. Gejala apa? Gejala apa? Ya udah kita bahas ya. Ngobrol yuk. Yuk. Gejala apa nih? Gejala belum tidur aku sih kayaknya. Ini kayaknya Gejala apa sih? AC-nya mesti Gejala AC mesti diservis. Enggak sih, itu tuh kalau aku baca-baca itu gejala pramenopause atau perimenopause. Jadi suatu masa transisi. Kita kan cewek-cewek nih ya udah memasuki usia di atas 45 tahun, itu normalnya ya. Memang di usia 45 sampai 55 itu ada masa yang namanya pramenopause atau perimenopause disebutnya. Masa transisi sebelum kita memasuki masa menopause. Iya loh. Kalau nggak salah 4 sampai. Kalau nggak salah pernah baca itu 4 sampai 10 tahun. Iya, Bisa itu keluar ya. Makanya 45 sampai 55 kan ya perubahan terjadi itunya masa transisi itu. Nah, jadi memang kadang-kadang aja kan masih suka begitu, tapi kadang enggak gitu kan. Berarti Nah, kita sudah ya mengalami siap-siap ini nih. masuk masa itu ya. Udah jadi masuk bersiap-siap masa nih. gejala-gejala ya. Iya, gejala awal. Nah, ini ada beberapa tanda gejala ya. Nah, mungkin bukan cuman itu tadi hot flashes, terus udah gitu tadi gangguan tidur, terus ada lagi yang gangguan siklus menstruasinya nih mulai berubah-ubah. Aku banyak tuh dengar teman-temanku yang bilang, aduh, gue bingung ya gitu. Sekarang nih kayaknya tanggal bisa berubah-berubah. Jadi yang dulunya mensnya misalnya teratur gitu, selalu ini mulai Nggak teratur. Iya ya, ada yang lucu, ada temen gue gini. Dia kira dia hamil, jadi dia selalu beli test pack. Terus kita ketawa ngakak, wah lu mau menopause bukan mau hamil. Tapi deg-degan tetep loh. Iya tetap deg-degan. Iya. Ya kita suka ledekin gitu ya, karena memang rupanya itu tanda ya siklusnya udah nggak teratur. Sama ada mood swing ya. Iya, ada mood swing. Betul. Itu jadi angot-angotan gitu ya. Jadi ya? suasana hatinya tuh kayak Sebentar marah. kayak cuaca zaman sekarang ya, zaman gitu ya. perubahan Bentar cuaca dia kan ekstrim senang, ya. Tiba-tiba bentar hujan, tiba-tiba panas terik gitu kan. Nah, jadi Tiba-tiba dia bisa marah. iya. Tapi kalau aku perhatikan ya teman-temanku yang punya gejalanya kayak gitu, itu yang memang dari mudanya itu dia cenderung begitu. Apa Gitu. emosional? Iya, orangnya. cenderung orangnya itu memang mut-mutan gitu loh. Nah, ketika masukin masa-masa perimenopause-nya itu, kok kelihatannya jadi makin parah memperparah ya? mood swing-nya gitu. Jadi sebetulnya mungkin kalau yang memang nggak ada riwayat yang Cool aneh-aneh aja. begitu, cool-cool aja. Ada temanku yang bilang, Ros, gue nggak ngerasa apa-apa. Even bahkan dia tuh sebenarnya mengalami menopause dini karena dia dioperasi. Rahimnya udah diangkat. Oh iya, kalau itu Waktu dia usia 30-an menjelang 40 malah Itu udah sebelum pasti 40. Nah, itu kan udah pasti langsung dini ya. menopause kan. Iya. Nah, tapi dia bilang dia nggak mengalami gejala-gejala itu semua. Aku bilang, wah puji Tuhan banget gitu ya. Karena udah keburu diangkat dong. Karena dan harusnya dia langsung menopause ya, dia jadi dia udah langsung nggak mengalami tuh. Langsung Jadi udah langsung menopause. Tidak ada pre-nya kan. Nggak ada pre-nya lagi gitu. Jadi dia bilang dia emang nggak ngerasain lagi, dia bilang gitu. Nah, jadi ya Yang aku tuh panasnya tuh gerahnya ya itu di belakang doang. iya. Bukan keringetan ya apa panas di mana enggak. Bisa Di tiba-tiba belakang. tuh ser Sampai gitu. muka ya.
sampai wajah gitu ya, Cel, kadang. Terus keringetan, enggak? Bisa panas gini. Ini bener-bener kalau Di dipegang belakangnya. tuh bisa panas. Kalau keringetan tuh bukan cuaca Jakarta tuh juga kemarin Tapi kan ini panas lain, kamu banget. bisa tadinya dingin, Hah? gitu ya. Tiba-tiba tuh kayak kesetrum, Iya. gitu panas langsung. Terus ada yang- Aku enggak ya, lebih Gitu kayak ya? gini loh. AC dingin, tapi kita nggak ngerasa dingin kayak Acel tadi tuh. Lebih kayak ini AC nyala nggak ya? Ini AC dingin nggak ya? Dingin, orang lain dingin. Kalau temenku ada yang selalu nanya itu, Ros kamu ngerasa panas gak gitu? Rupanya dia ngecek ke aku karena dia ngerasa panas gitu. Kalau aku bilang iya emang lagi panas gitu. Oh, gitu berarti ya. dia normal. Dia bilang oh ya berarti gue normal ya, bukan karena gue lagi hot flashes katanya. Gitu. Ada yang Perlu suka ya gitu. dicek ya. Iya, kalau aku kadang sekarang suka ngerasa gitu, aku cek weather. Oh. Ada juga tuh temenku yang gitu. Dia sering banget cek weather. Aku pikir kenapa sih nih orang cek weather mulu. Terus aku baru ngerti, oh mungkin dia mengalami hot flashes itu. Jadi dia mau ngecek apakah cuman perasaan dia doang atau memang tapi emang Emang cuaca cuaca panas panas. banget kali gitu Jakarta ya gitu. Jadi ya gitu deh. Ya terus osteoporosis juga ya harus mulai dicek, diawasin. Karena itu salah satu yang menandakan itu. Mengurangnya kadar kapur ya. Kadar Kalsium iya di dalam jadi tulang kita. kepadatan tulangnya Kepadatan tulang ya. mulai Karena hormon itu kan bisa estrogennya itu di berkurang, jadi iya tetap ini ya. jadi bisa tuh gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin ada cara-cara ya, mumpung kan kita mungkin baru mulai memasuki, mulai ngerasa, atau mungkin ada juga sahabat perempuan yang masih aduh saya mah masih jauh banget deh dari usia premenopause itu gitu ya. Nah kita harus mengantisipasi Menabung. ya dari Kalsium masa muda dengan gaya hidup ya. Ya. Jadi kalau emang sih baca-baca gitu ya dan kita belajar caranya itu ya memang dengan gaya hidup harus diubah. Jadi mulai makannya makan makanan sehat, bergizi, gizinya seimbang. Ya. Olahraga, ayo olahraga guys. Terus itu kan katanya kan kadar estrogen kan turun. Berarti kita cari makanan juga yang untuk mengimbangi ya. Supaya Apa aja tuh? hormon Salah estrogennya satunya juga tuh kedelai. Kacang kedelai, Iya. susu kacang. Iya, Ros, susu katanya kacang-kacangan tuh bagus ya. Kacang-kacangan itu Edamame bagus. boleh, Edamame boleh. Edamame, terus Bagus almond. banget. Almond, bagus. Almond, terus udah gitu pumpkin seeds gitu. Kuaci. Iya, Ya, kuaci yang dari itu ya, biji buah labu ya. Biji Ya, labu, pumpkin seed. Jadi terus alpukat, brokoli. Jadi makanan yang mengandung vitamin kayak ada vitamin D, vitamin K, magnesium, zinc gitu ya. Nah, itu bisa dipelajari lebih lanjut. Jadi harus konsumsi buah-buahan, sayur, serat. Nah, tapi nih kalau aku perhatiin yang pada suka lupa ya, Apa tuh? konsumsi protein. Protein. Makan Proteinnya itu Daging? dari Hewani daging atau- hewani dan nabati. Tapi memang untuk usia-usia seperti kita bagusnya yang nabati. Yang daging putih ya? Iya, ikan. Ada ayam. Ikan tuh bagus juga, ada omega 3-nya ya. Iya, mengandung Ya, omega salmon. 3 itu kan anti peradangan, anti inflamasi, bagus banget. Terus udah gitu Ayam. protein-protein hijau. Jadi protein yang Protein nabati. bukan yang bukan hewani, protein nabati kayak misalkan ya telur juga itu kan. Tapi Tahu, putihnya tempe, ya? Iya. Kalau merahnya nanti kolesterol. Oh iya lu, kadar kolesterol bisa meningkat. Kuningnya pada memang masa-masa dia mengandung lebih tinggi, tapi sebetulnya 2 masih boleh sih satu hari. Satu hari 2 telur. Satu hari 2 kuning telur misalnya gitu ya, mau dibatasin gitu 2 kuning telur masih oke. Atau cari telur yang low koles juga ada Iya, ya ada sekarang ya. juga. Tapi sebenarnya ya daripada kita pusingin makan kuning telur, yang paling bahaya itu gorengan. Apalagi gorengan yang dibungkus tepung. Iya, Enak kan? Enak. Terus Enak. Tambah garing. tambah garing. Ayam. Telur digoreng pakai tepung juga enak. Iya. Masa? Iya, kayak Belum makanan pernah nyoba. Jepang. Bukannya ayam, udang gitu yang suka Telur dibikin bulat dulu baru digoreng. Telur bulat. Nah,
pakai tepung terus Itu. digoreng. Oh iya pernah. Minyak goreng itu sebenarnya lebih berbahaya daripada makan kuning telur. Jadi coba dicek. Kalau kuning telur ibu takut tapi makan gorengan berani. Jadi kolesterolnya bukan karena kuning telur ya. Tapi ya kalau saat-saat gitu juga kita harus mindsetnya di ini ya diperbaiki ya. Iya. Harus positif thinking. Betul. Ya. Karena kan selain makan olahraga nih ada lagi nih. Kelola stres. Iya. Kelola Dari stres. mindset ya. Iya, dari mindset. Jadi jangan Nggak boleh stres ya. stres atau takutan, atau kadang kan ada yang pekerjaannya ya memang mungkin padat gitu kan, ya harus dikelola kali ya. Tapi kalau memang lagi keadaannya banyak masalah, Banyak kerjaan. gimana? Kan tapi itu Stres tuh. jangka waktunya tidak panjang terus menerus. Kalau yang namanya lagi ada beban kerjaan banyak gitu kan, cuman paling 2 bulan nih Cel. Oh, kalau aku ya. Iya 2 bulan. Kerjaan itu sambil dengerin musik. Oh, Jadi lebih bener. Emang iya kok. Lebih Iya. gitu. Iya, Terus kadang kalau Bantu. Cianti dulu inget gak? apa? Dijeda dulu nonton yang lucu-lucu. Oh iya. Nonton Bisa. komedi. Iya. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau dia sambil konsentrasi kerja, hilang ya. Enggak. denger komedi. Sambil dengar cerita perempuan. Oh, bener juga ya. Kan dengar suaranya aja Dengar suara sambil- ngoceh-ngoceh gitu ya, nggak bikin stres ya kalau denger kita ngobrol ya. Sama kayak musik Kan ya. ada yang lucu. Iya bener. Ada yang horor. Iya sih, jadi memang kelola stres. Terus sama ini loh, ada satu cara yang sahabat perempuan nggak boleh lupa. Cara mengelola stres itu adalah mengerjakan hobi. Oh, iya. betul. Itu cara kelola stres yang menurut aku paling ampuh. Itu juga salah satu cara healingku. Mengerjakan hobi. Betul. Iya kan? Heeh. Mengerjakan hobi itu sangat menolong Mbak ya. Jadi Iya. buat yang suka masak, Iya. Suka shopping? suka shopping. Cuma kalau suka shopping itu ada ininya, Harus ada modalnya. harus ada modalnya, harus cari duit yang banyak juga. Apalagi kalau hobinya shopping yang banyak gitu ya, Iya. shopping barang branded gitu. Nah ada lagi yang hobinya itu gardening, tanaman, Iya. berkebun, Mengurus tanaman. menggambar. Ya aku banyak tuh kenal teman-teman yang gitu. Terus yang punya hobi-hobi macam-macam lah. Jadi mulailah digali ya. Jadi sahabat perempuan jangan terpatok dengan cuman aktivitas, terus kegiatan, urus rumah, Ya, urus kerjaan jangan gitu ya. Stres gitu. Jadi sekali-sekali lah kasih reward buat diri sendiri. Iya, itu perlu. Kasih waktu ya untuk kita healing untuk mengerjakan hobi. Tadi itu yang makanan ya. Selain makanan ternyata juga kita harus mengurangi asupan kafein. Aduh. Kopi. Betul. Iya. Gimana? Punya pengalaman nggak Cianti? Punya. Gimana tuh? Dulu kan saya tuh hobi banget ngopi. Heeh. Ya, terus nah sejalannya dengan usia, begitu stres kenapa nggak kuat minum kopi coba? Tahu-tahu jadi naik ya asam lambung tuh tinggi gitu. Oh, kan Iya. kalau lagi sampai ke sini tuh kalau lagi stres kan memang ke asam lambung. lambung. Tapi saya tetap ngopi. Saya nggak tahu waktu itu karena saya memang suka kopi. Emang dari dulunya sering ngopi, Sering hobi ngopi. Iya, terus ya udah waktu kejadian yang kayak asamnya sampai ke sini, terus ada kayak ada momen kita harus puasa gitu katanya. Tapi puasa nggak usah yang berat-berat deh, yang kamu paling sukain. Nah, saya langsung ya udah kopi kali ya. Saya give up kopi dulu nih gitu. Saya puasanya puasa nggak ngopi. Dan itu membaik loh. Lambungku lebih enak, nggak suka begah, kembung, atau juga kayak asamnya sakit naik mah. gitu enggak. Iya. Betul. Ternyata kafein itu Kalau ya, tidurnya jadi lebih baik juga nggak? Iya. Kerasa ya, jadi kerasa. kualitas tidur dan Betul. gangguan tidurnya berkurang ya. Betul, Tapi betul. kafein itu ya, Iya. ya Aku udah belum mulai bisa, harus. Gitu. Belum bisa tapi mulai deh. Merasa terganggu nggak dengan kehadiran si kafein? Enggak. Oh belum ya? Tidur aja. Oh. Mungkin tapi udah mesti Cuman mulai kalau kurangin. nggak ngopi, Kalau stres ini nggak naik nggak? Belum ya? Asam lambungnya. Oh, masih lambung aman masih ya? bagus. Lambung bagus. Ya. Masih aman ya? Silakan ngopi. Tapi ya kopi juga ada sisi positifnya kalau diminum dalam takaran yang
sebenarnya sehari, yang benar. Iya. Maksimum 2. Iya, iya. Betul. Aku juga suka ngopi kopi hitam gitu ya tanpa gula. Iya. Terus ada satu kali itu seumur-umur nggak pernah tuh. Jadi bener-bener 5 hari buang-buang air, gak bisa sembuh gitu ya. Udah minum segala macem deh gitu kan. Emang belum ke dokter waktu itu. Terus akhirnya nyerah juga ke dokter. Terus akhirnya dikasih antibiotik, dikasih obat-obatan gitu ya. Terus aku tahu diri dong kalau kayak gitu kan udah mulai nggak minum kopi lagi kan. Ngeteh kopi itu nggak minum. Terus kok ngerasain enak 1 bulan, 2 bulan gitu ya, tidur lebih enak. Terus kondisi lambung juga oke gitu, enak ya. Aku pikir, oh ternyata dengan aku tidak ngopi ada efek bagus juga ya ke tubuh gitu. Jadi akhirnya mulai dikurangi, mulai tahu diri gitu. Oh hati-hati banget dengan kafein. Ya. Nah tapi kalau aku kepengen banget ngopi ya, jadi aku mulai encerin. Iya. Jadi sekarang minumnya agak yang Betul. diencerin, atau yang porsinya tuh paling 1 cangkir nggak sampai habis, bagi Iya. berdua. Saya juga gitu, Cel, menguranginya. Jadi dari yang puasa 6 bulan nggak ngopi, terus udah kan selesai, saya pengen mulai kopi lagi, tapi ya gitu. Diencerin. Iya. Jadi Diencerin. mintanya setengah apa ya bilangnya? Kalau 1 tuangan Satu itu shot. 1 shot. 1 shot, saya setengah shot mintanya. Oh, setengah. Biar lebih apa? Lebih oke ya. Adem Terus di perut. dan pilih-pilih. Kalau aku lebih cocok minum yang Arabica daripada yang Robusta. Kalau aku kebalik. Robusta Aku tuh ke yang Robusta. asam bukan ya? Arabica yang asam. Arabica itu ada rasa sedikit asam manis aftertaste-nya gitu Tapi ya. bagus di Tapi lambung. sebenarnya lebih aman di lambung daripada yang Robusta. Kalau Robusta itu kadang dia nggak asam karena dia terlalu pahit, pekat. Nah itu yang lebih mengganggu lambung. Aku buat terbalik. Justru karena Robusta pahit doang, nggak ada asamnya, jadi aku nggak kembung. Oh. Justru aku kalau minum Arabica lebih kembung. Yang asamnya. Iya, karena asam. Berarti Berarti- memang Tapi respon katanya respon tubuh kafein beda-beda ya? itu kalau kita kebanyakan kafein itu bisa mempercepat menopause. Pernah baca? Iya, iya benar. Kafeinnya. Iya. Kafeinnya ya, berarti memang ya sahabat perempuan kita harus mulai mengurangi konsumsi kafein ya. Selain konsumsi kafein, merokok. Kalau yang suka Iya, merokok, kalau yang merokok jadi juga tuh kurangi gaya lah. hidup yang Iya. itu harus berhenti, malah dibilang berhenti dan kurangi konsumsi alkohol ya. Terus ya itu tadi kalau udah olahraga makan seimbang berarti kelola berat badannya itu juga baik ya. Komposisi lemak tubuhnya itu harus dikurangi. Tidurnya juga mesti yang cukup. Nah, mungkin teman-teman, sahabat perempuan, kalau ada pertanyaan atau mau sharing seputar tentang pramenopause atau perimenopause ini, silahkan ketik di kolom komentar. Mungkin nanti kita di sesi berikutnya kita punya pembahasan yang lebih seru lagi, lebih dalam lagi tentang topik ini. Terus dukung kami dengan cara Like, share, and subscribe di channel Cerita Perempuan. Dari perempuan, oleh perempuan, untuk perempuan hebat kita semua.